Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvinso Rudolfo dengan NIM 231 191 121 0057 dengan nomor absen 52. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf dan juga sistem indera. Oke, pokok pembahasan pada kali ini ada 12 nervus kranial, sistem saraf pusat dan juga anatomi mata, hidung, dan telinga yang dimana merupakan sistem indera. Oke, yang pertama 12 nervus kranial. Nah, sistem saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang. Jadi masing-masing nervus kranial ini memiliki satu pasang dan muncul langsung dari otak dan memiliki berbagai fungsi termasuk sensorik dan juga motorik. Nah, sensorik ini yang dimaksud merupakan mengenai informasi dari panca indera ke otak, sedangkan motorik dari otak untuk mengontrol gerakan otot ataupun bisa jadi gabungan keduanya. Nah, 12 nervus kranial ini akan saya jabarkan. Nah, yang pertama, nervus olfaktorius. Nah, nervus olfaktorius ini memiliki fungsi untuk mengirimkan informasi penciuman dari hidung menuju ke otak. Nah, tipe dari nervus olfaktorius ini adalah tipe sensoris. Yang kedua, nervus opticus. Nah, nervus opticus ini bertanggung jawab untuk membawa eh, stimulus berupa penglihatan dan membawa informasi visual dari mata ke otak. Nah, untuk tipe dari nervus opticus ini adalah sensorik. Nah, yang ketiga, nervus oculomotorius. Nah, nervus oculomotorius ini berfungsi untuk mengontrol sebagian besar otot-otot mata yang bertanggung jawab untuk gerakan bola mata dan kelopak mata serta untuk mengontrol dari kontraksi pupil. Nah, tipe dari nervus oculomotoris ini adalah motorik. Selanjutnya nervus trochlearis. Nah, fungsi dari nervus trochlearis ini adalah untuk mengontrol otot oblikus superior yang membantu menggerakkan otot bola mata ke bawah dan keluar. Jadi, tipe dari nervus trochlear ini adalah motorik. Selanjutnya, saraf trigeminal atau nervus trigeminalis. Nah, nervus trigeminalis ini adalah saraf terbesar yang memiliki tiga cabang, yakni ophthalmicus, maxillaris, dan juga mandibularis. Tugasnya untuk mengontrol sensasi di wajah dan mengontrol otot-otot untuk mengunyah. Nah, tipe dari nervus trigeminalis ini adalah campuran atau gabungan dari sensorik dan juga motorik. Selanjutnya, nervus keenam adalah nervus abducens. Nah, nervus abducens ini bekerja untuk mengontrol otot-otot rectus lateralis yang menggerakkan bola mata dari luar, yang menggerakkan bola mata keluar. Jadi, gerakan tersebut disebut sebagai abduksi bola mata. Nah, tipe saraf dari nervus abducens ini adalah motorik. Selanjutnya, nervus cranialis yang ketujuh atau yang bisa kita sebutkan sebagai nervus facialis. Nah, nervus facialis ini mengontrol otot-otot wajah untuk ekspresi dari wajah, serta bertanggung jawab untuk memberi sensasi rasa di 2/3 bagian dari lidah. Nah, tipe dari nervus facialis ini adalah gabungan, yakni sensorik dan motorik. Selanjutnya, nervus kedelapan terdapat juga yang namanya eh, nervus vestibulocochlearis. Nah, nervus vestibulocochlearis ini bertanggung jawab untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, namanya saja dari vestibulocochlearis. Nah, tipe dari nervus ini sendiri adalah sensorik. Selanjutnya, nervus yang kesembilan terdapat yang disebut dengan nervus glosopharyngeal. Nah, nervus glosopharyngeal ini mengontrol sebagian otot-otot di faring untuk menelan dan membawa sensasi rasa dari sepertiga bagian belakang lidah. Jadi di facialis tadi 2/3 dari bagian lidah, sedangkan di glosopharyngeal sepertiga dari lidah. Nah, tipe dari glosopharyngeal ini adalah sensorik dan juga motorik. Nah, selanjutnya nervus ke-10. Nah, nervus vagus. Nervus vagus merupakan yang paling besar. Nah, fungsinya adalah untuk mengontrol fungsi otonom tubuh seperti detak jantung, pencernaan, dan juga refleks batuk. Selain itu juga membawa sensasi dari tenggorokan dan organ-organ dalam. Nah, tipe dari nervus vagus ini adalah motorik dan juga sensorik. Selanjutnya, nervus ke-11 adalah nervus accessorius. Nah, nervus accessorius ini berfungsi untuk mengontrol otot-otot leher dan juga bahu, termasuk otot
musculus trapezius dan juga musculus sternocleidomastoideus. Jadi tipe dari saraf ini adalah motorik. Selanjutnya, nervus ke-12 atau nervus terakhir dari 12 nervus cranialis, yakni nervus hypoglossus. Nah, nervus hypoglossus ini bertugas untuk mengontrol gerakan dari lidah. Jadi untuk mengontrol gerakan dari lidah, jadi untuk tipe sarafnya adalah motorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini adalah sistem saraf yang terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, fungsinya adalah sebagai pusat pengendalian dan koordinasi dari seluruh aktivitas tubuh. Nah, sistem saraf pusat atau SSP ini akan menerima informasi dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan respon untuk mengatur tindakan dari respon untuk eh, organ efektor. Nah, yang pertama, otak. Nah, otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Nah, otak itu bertanggung jawab atas hampir semua fungsi yang berkaitan dengan pikiran, emosi, ingatan, dan motorik. Nah, otak sendiri itu memiliki beberapa struktur. Nah, yang pertama itu cerebrum. Nah, cerebrum itu merupakan bagian terbesar dari otak yang terbagi jadi dua hemisfer, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, fungsi cerebrum meliputi kemampuan untuk berpikir, memori, kesadaran, kontrol otot, dan juga interpretasi informasi sensori. Yang kedua, diencephalon. Nah, diencephalon itu terdiri dari talamus dan juga hipotalamus. Talamus itu memiliki peran sebagai pusat penerus sinyal sensorik, sedangkan hipotalamus itu mengatur fungsi otonom seperti suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan juga emosi. Selanjutnya terdapat cerebellum. Nah, cerebellum itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan, koordinasi motorik, dan juga kontrol dari postur tubuh. Yang terakhir terdapat batang otak atau brainstem. Nah, batang otak ini terdiri dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Bagian ini mengontrol fungsi dasar yang sangat penting, seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Selanjutnya bagian dari sistem saraf pusat yang kedua, yakni sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini adalah bundel panjang jaringan saraf yang terletak di dalam tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini menghubungkan otak dengan sebagian besar bagian tubuh melalui saraf-saraf perifer. Nah, fungsi utama dari sumsum tulang belakang yakni transmisi sinyal. Nah, transmisi sinyal ini menyampaikan informasi sensorik dari tubuh ke otak serta membawa sinyal motorik dari otak ke otot dan organ. Yang kedua, refleks. Nah, sumsum tulang belakang juga bertindak sebagai pusat refleks yang memungkinkan tubuh merespon rangsangan tertentu secara otomatis tanpa melibatkan otak. Misalnya ketika tangan kita menyentuh benda yang panas, otomatis nanti tangan kita akan secara refleks langsung menarik tangan kita dari benda panas tersebut. Nah, refleks menarik tangan itu terjadi di sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pemrosesan informasi. Nah, SSP atau sistem saraf pusat nantinya akan menerima sinyal sensorik dari seluruh tubuh, memprosesnya, dan kemudian membuat keputusan yang sesuai. Yang kedua, kontrol motorik. Nah, otak akan mengirimkan perintah ke otak melalui sumsum tulang belakang untuk mengkoordinasi gerakan. Yang ketiga, pengaturan fungsi otonom. Nah, sistem saraf pusat akan mengontrol fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan pencernaan, terutama melalui kerja otomatis dari batang otak dan hipotalamus. Selanjutnya, fungsi kognitif dan emosional. Nah, otak juga bertanggung jawab untuk kemampuan berpikir, membuat keputusan, memori, perasaan, dan berbagai aspek kesadaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ sensoris dan yang pertama adalah mata. Oke, organ mata secara fungsional mata dikatakan sebagai organ penglihatan manusia. Nah, mata ini memiliki beberapa struktur seperti bola mata atau bulbus oculi, beserta dengan organ-organ optik, otot ekstraokular dan intraokular, sejumlah pembuluh darah, arteri dan vena, dan juga nervus-nervus, serta berbagai struktur tambahan seperti kelopak mata atau palpebra, jaringan ikat atau tunika konjungtiva, dan aparatus lacrimalis, atau kelenjar air mata. Nah, yang pertama, palpebra atau kelopak mata.
Nah, masing-masing dari mata itu memiliki palpebra atau kelopak mata. Nah, palpebra itu memiliki fungsi melindungi bola mata serta mengeluarkan sekresi kelenjar yang membentuk air mata di depan kornea. Palpebra merupakan alat penutup mata yang berguna untuk melindungi bola mata terhadap trauma mekanik. Nah, eh, palpebra memiliki lapis kulit yang tipis pada bagian depan, sedangkan di bagian belakang ditutupi oleh selaput lendir yang disebut konjungtiva tarsal. Nah, pada palpebra terdapat kelenjar seperti kelenjar sebasea, kelenjar mole atau kelenjar keringat, kelenjar sais pada panggul rambut, dan juga kelenjar Mayborn pada tarsus. Kelenjar rongga mata atau orbital. Dapat dilihat gambaran dari rongga mata ini. Nah, orbital atau rongga mata yang berisi bola mata berbentuk piramid. Nah, terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbital, yaitu os lacrimalis, os ethmoidalis, os sphenoidale, os frontale, dan dasar orbita yang terdiri atas os maxilla bersama-sama dengan os palatinum dan juga os zygomatikus. Selanjutnya, aparatus lacrimalis. Nah, sistem lacrimal ini terdiri atas 2 bagian, yakni sistem produksi atau glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis yang terletak di sebelah latar atas bagian temporal sudut kelopak mata. Nah, kelenjar ini terbagi oleh dua. Eh, Terbagi dua tersebut dibagi oleh tendon musculus levator palpebra yang menjadi kelenjar yang lebih besar di sebelah atas, yakni glandula lacrimalis pars orbitalis. Dan yang lebih kecil di bawah itu glandular lacrimalis palpebralis. Jadi di antara glandula lacrimalis pars orbitalis dan glandula lacrimalis pars palpebralis ini terdapat sebuah tendon musculus levator palpebrae. Nah, eh, selain dari sistem produksi terdapat juga sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi yang terdiri atas punctum lacrimalis dan juga canaculi lacrimalis, sacus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Nah, glandula lacrimalis itu berfungsi untuk mensekresikan sebagian besar komponen cairan lapisan film air mata. Nah, lapisan film air mata itu terdiri dari 3 komponen. Nah, yang pertama lipid berfungsi untuk menghindarkan penguapan yang cepat pada lapisan film air mata. Yang kedua komponen cair. Yang ketiga, komponen mukosa. Nah, lapisan film air mata ini akan melindungi dan memberi nutrisi pada lapis luar mata pada waktu bersamaan dan membentuk media refraksi permukaan depan sistem visual. Nah, yang sistem ekskresi yang telah saya sebutkan tadi terdapat ini. Sacus lacrimalis, canaculi lacrimalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bulbus oculi. Nah, bulbus oculi atau bola mata itu memiliki bentuk yang hampir bulat. Dapat dilihat bentuknya hampir bulat. Nah, diameter bulbus oculi pada orang dewasa adalah sekitar 2,5 cm. Nah, bola mata atau bulbus oculi ini mempunyai berat sekitar 8-10 gram dan menempati bagian depan dari rongga mata. Nah, struktur yang terdapat dari bulbus oculi ini dapat kita lihat dari gambar ini, tapi saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah konjungtiva. Nah, konjungtiva ini merupakan membran yang menutupi sklera dan palpebra bagian belakang. Nah, terdapat 3 konjungtiva, yakni konjungtiva tarsal, konjungtiva bulbi, dan juga konjungtiva formices. Selain itu, bulbus oculi juga dilapisi oleh 3 lapisan, yakni tunica fibrosa bulbi, yang terdiri atas sklera dan kornea. Yang kedua, tunica vasculosa bulbi atau uvea, yang dilalui oleh berbagai pembuluh darah serta pembuluh limfatik. Nah, lapisan tunica vasculosa bulbi atau uvea ini termasuk iris, corpus ciliare, dan koroid. Selanjutnya, tunica interna bulbi. Nah, tunica interna bulbi ini tersusun atas 2 bagian, yakni pars ceca interna yang terletak di depan ora serrata. Selanjutnya, pars optica yang terletak di bagian belakang dan lateral dari mata sampai dengan ora serrata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lensa.
Nah, lensa dari mata ini terletak di bagian belakang dan dipegang di daerah ekuatornya di bagian badan siliar melalui sonula sin. Lensa mata ini memiliki peranan pada akomodasi atau melihat dekat sehingga sinar dapat difokuskan ke makula lutea. Nah, fungsi struktur-struktur dari lensa dapat dilihat di gambar ini. Terdapat ekuator, radi, polus posterior, facies posterior, kapsula lentis, facies anterior, nukleus lentis, cortex lentis, selanjutnya retina. Nah, retina ini merupakan bagian mata yang merupakan eh, badan kaca. Nah, badan kaca atau eh, yang dapat kita sebutkan sebagai retina itu merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Jadi, pada retina ini terdapat sebuah reseptor yang akan menerima rangsangan dari cahaya. Nah, retina dari luar ke dalam terdapat beberapa lapisan. Nah, yang pertama itu lapisan fotoreseptor. Yang kedua, membran limitan eksterna. Yang ketiga, lapisan nukleus luar. Yang keempat, lapisan plexiform luar. Yang kelima, lapisan nukleus dalam. Yang keenam, lapisan plexiform dalam. Yang ketujuh, lapisan sel ganglion. Yang delapan, lapisan serabut saraf. Yang kesembilan, membran limitan interna. Nah, pembuluh darah dalam eh, retina ini merupakan cabang-cabang dari arteri optalmika. Nah, arteri retina sentral masuk ke retina melalui papil saraf optik yang akan memberikan nutrisi pada retina. Dapat dilihat terdapat arteriola atau venula temporalis retinae superior, macula lutea, fovea centralis, arteriola atau venula temporalis retinae inferior, arteriola macularis superior, arteriola atau venula nasalis retinae superior, discus nervi optici, arteriola nasalis retina inferior, dan juga arteriola macularis inferior. Selanjutnya otot-otot pada mata. Nah, otot-otot pada mata ini terdiri dari dua, yakni ekstraokular dan juga intraokular. Nah, yang termasuk otot-otot dari ekstraokular ini dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar ini dapat disebutkan bahwa terdapat musculus levator palpebrae superiores, musculus rectus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus inferior, dan musculus obliquus inferior. Nah, kelima otot ini nantinya akan diperserafi oleh nervus oculomotorius atau nervus cranialis yang ketiga. Nah, sedangkan eh, musculus obliquus superior ini nantinya akan diperserafi oleh nervus trochlearis. Nah, kalau musculus rectus lateralis ini diperserafi oleh nervus abducens. Nah, selanjutnya vaskularisasi dari orbita atau bola mata. Nah, vaskularisasi ini terdiri dari arteri, vena, dan nervus. Nah, untuk arteri yang yang memvaskularisasi dari orbita terdapat arteri optalmika. Jadi semua struktur dalam orbita itu termasuk bulbus oculi eh, diperdarahi oleh arteri optalmika. Nah, arteri optalmika masuk bersama nervus opticus ke dalam orbita. Nah, arteri optalmika nanti itu selanjutnya akan bercabang menjadi arteri lacrimalis, arteri centralis retinae, dan arterie ciliaris posteriores, longus, dan brevis. Selanjutnya terdapat juga cabang yang lain seperti arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, dan juga arteri supratrochlearis. Nah, untuk venanya sendiri itu eh, nantinya darah akan meninggalkan orbita melalui dua pembuluh vena besar, yaitu vena ophthalmicae superior dan juga vena ophthalmicae inferior. Nah, untuk nervus yang mempersarafi dari bola mata atau mata itu terdapat
lima nervus cranialis, yakni nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trochlearis, cabang-cabang dari nervus trigeminus seperti nervus ophthalmicus dan juga nervus maxillaris dan juga nervus abducens. Selanjutnya indera sensorik yang kedua yakni telinga. Nah, telinga sebenarnya itu terbagi menjadi beberapa eh, bagian, yakni telinga luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Tapi saya menjelaskan dulu secara superficial dari telinga. Nah, telinga itu merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, telinga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu telinga bagian dalam, telinga bagian luar, dan juga telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan juga membran timpani. Sedangkan untuk telinga bagian tengah terdiri atas kavitas timpani yang diisi oleh tiga tulang pendengaran dan berhubungan dengan nasofaring melalui tuba eustachiae serta melalui antrum mastoideum dengan processus mastoideus. Nah, sedangkan telinga dalam juga disebut sebagai labirin. Nah, telinga bagian dalam ini terletak di dalam tulang petrosa. Nah, yang pertama itu telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini dapat kita lihat dari eh, strukturnya terdapat beberapa seperti fossa triangularis, fossa scapuloidea, tuberculum auriculare, concha auriculare, dan lobulus auriculae. Nah, terdapat juga otot-otot dari telinga seperti musculus oblique auricula, musculus auricularis posterior, dan juga musculus auricularis eh, superior. Nah, untuk musculus auricularis anterior ini eh, perlekatan proksimalnya terletak di fascia temporalis galea aponeurotica. Sedangkan untuk musculus auricularis superior, perlekatan proksimalnya itu terletak di fascia temporalis galea aponeurotica. Untuk dari musculus auricularis posterior itu agak berbeda dari kedua otot tadi itu. Jadi perlekatan proksimalnya itu di basis dari processus mastoideus. Nah, selanjutnya, oh, soalnya saya akan menjelaskan bagian telinga bagian tengah. Nah, untuk gambarnya saya tidak masukkan dalam PPT, tapi telinga bagian tengah itu meliputi rongga telinga yang merupakan kavitas timpani, tiga tulang pendengaran. Nah, tiga tulang pendengaran tadi ini terdapat ini tulang pendengaran malleus atau os malleus, os incus, dan os stapes. Nah, ini adalah gambar-gambar dari tulang-tulang pendengaran. Ini gambar malleus ketika dilihat dari interior, gambar incus ketika dilihat dari lateral, gambar stapes ketika dilihat dari superior. Nah, ini juga gambar incus ketika dilihat dari medial. Jadi, kalau ketiga ketiga tulang pendengaran tadi, malleus, incus, dan stapes digabungkan dan dilihat dari pada dalam telinga, terdapat tampakan seperti ini. Jadi, terdapat struktur kaput malei, processus lateralis, processus anterior, manubrium malei, crus anterius, articulatio incudomalearis, corpus incudis, crus brevis, crus longus, articulatio incudostapedialis. Artikulasi ini mungkin bisa kita katakan sebagai penghubung. Jadi articulatio incudomalearis, jadi penghubung dari os incus dan os malleus, dan ini incudostapedialis, penghubung dari os incus dan juga os stapes. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke penjelasan mengenai organ hidung, organ sensor hidung. Nah, saya akan menjelaskan hidung secara superficialis terlebih dahulu. Nah, hidung ini merupakan pintu masuk dari saluran udara. Nah, hidung itu terbagi dari hidung bagian luar atau nasus externus dan juga rongga hidung atau kavitas nasi. Nah, fungsi hidung sendiri itu sebagai fungsi respirasi untuk menyaring udara dan humidifikasi udara.
sedangkan fungsi penghidup terdapat di mukosa olfaktorius. Kalau untuk fungsi fonetik itu berguna untuk resonansi suara dan membantu proses berbicara, dan juga refleks nasal juga terdapat. Nah, hidung bagian luar atau nasus eksternus itu terdapat beberapa struktur seperti jembatan hidung atau radix nasi. Yang kedua, dorsum nasi. Yang ketiga, terdapat eh, apex nasi dan juga bagian membran septum hidung yang kita sebut sebagai pars membranacea septinasi. Nah, kerangka-kerangka hidung itu saya akan menjelaskannya. Jadi kerangka hidung itu, tulang hidung itu berbentuk seperti piramida yang terdiri dari os frontalis, os nasalis, dan juga processus frontalis. Nah, bagian dari tulang rawan yang dapat digerakkan itu, jadi hidung sebenarnya bisa digerakkan karena terdapat tulang rawan. Nah, tulang rawan itu berbentuk segitiga. Terdapat cartilago triangularis dan juga cartilago nasi lateralis. Kalau tulang rawan pada apex nasi itu terdapat cartilago alaris mayor. Nah, untuk tulang rawan lempeng kecil dapat kita sebutkan sebagai cartilaginous alares minores dan cartilaginous nasi accessorius. Nah, ini cartilago alaris mayor yang terdapat pada apex nasi. Terus cartilago septinasi terdapat juga ini. Nah, cartilago alares minores ini merupakan tulang rawan yang lempeng kecil. Jadi karena jumlahnya ada dua, jadi kita sebutkan sebagai cartilaginous alares minores. Nah, selanjutnya ini adalah dinding medial dari hidung. Nah, gambaran ini kita dapat sebutkan sebagai dari rongga hidung atau kavitas nasi. Nah, kavitas nasi adalah rongga yang dimulai pada nostril, yaitu ini apertura nasalis anterior dan juga nares anterior, dan berakhir pada nares posterior. Jadi, berawal dari nares anterior dan berakhir di nares posterior. Nah, kavitas nasi ini dipisahkan dari rongga mulut oleh palatum durum. Nah, ini kavitas varis atau rongga mulut. Nah, ini kavitas nasi. Nah, eh, kavitas nasi juga itu dipisahkan dari cavum cranii oleh bagian dari ossa frontalis, ossa ethmoidalis, dan os sphenoidalis. Nah, kavitas nasi ini juga saling terpisah oleh sekat hidung atau septum nasi. Selanjutnya, kavitas nasi dipisahkan di sisi lateralnya dari orbita dan sinus paranasalis. Ke arah belakang berlanjut melalui koana menuju nasofaring. Nah, selanjutnya, ini adalah dinding medial dari rongga hidung. Dari tampakan ini kita bisa melihat dari dinding-dinding hidung terdapat cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, sulcus vomeris, os nasalis, vomer, crista galli, lamina cribrosa, lamina perpendicularis, crista, corpus, sinus sphenoidalis. Nah, eh, septum nasi atau dinding medial dari hidung ini eh, menopang dorsum nasi dan juga membagi dua dari cavum nasi. Jadi cavum nasi yang kita jelaskan dari sini itu terbagi dua. Nah, septum nasi itu terdiri dari bagian tulang yang merupakan lamina perpendicularis os ethmoidalis, yang ini, ya, os ethmoidalis, pomer, crista nasalis os maxilla, dan crista nasalis os palatina. Nah, bagian tulang rawan sendiri itu terdapat cartilago septum nasi dan juga columella. Selanjutnya, dinding lateral dari hidung.
Nah, pada dinding lateral dari hidung ini terdapat tiga buah penonjolan. Nah, penonjolan-penonjolan tersebut dapat kita sebutkan sebagai konka. Yang pertama konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Perlu diingat konka nasalis superior et media adalah bagian dari os ethmoidalis, sedangkan konka nasalis inferior itu adalah suatu tulang tersendiri. Jadi yang konka nasalis superior dan konka nasalis media itu bagian dari os ethmoidalis, sedangkan konka nasalis inferior itu jadi hanya bagian yang sendiri. Nah, konka nasalis inferior itu merupakan konka yang paling besar di antara ketiga konka tersebut. Nah, sedangkan yang untuk konka yang paling kecil adalah konka nasalis superior yang merupakan konka yang paling kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Dan di dalam kavitas nasi itu terdapat tiga buah meatus. Yang pertama, meatus nasi inferior yang terletak di antara konka nasalis inferior dan dasar hidung, meatus nasi medius yang terletak di antara konka nasalis media dan dinding lateral rongga hidung. Yang ketiga, meatus nasis superior yang terletak di antara konka nasalis superior dan konka nasalis media. Nah, ini adalah konka nasalis media, konka nasalis inferior. Selanjutnya saya akan menjelaskan sinus-sinus yang terdapat di kepala dan wajah. Nah, yang pertama itu sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris itu eh, merupakan sinus paranalisis yang terbesar. Nah, sinus maxillaris ini mempunyai bentuk seperti piramid. Kalau yang kedua itu sinus frontalis. Nah, sinus frontalis ini berada di dalam os frontalis dan memiliki jumlahnya sepasang. Nah, sinus frontalis ini kanan dan kiri biasanya tidak simetris. Satu lebih besar daripada yang lain. Yang ketiga sinus ethmoidalis. Nah, sinus ethmoidalis ini memiliki bentuk yang berongga-rongga. Nah, terbagi dari dua bagian, yakni selula ethmoidalis anteriores dan juga selula ethmoidalis posteriores. Dan sinus paranalisis yang terakhir adalah sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis ini terletak di dalam os sphenoid sesuai namanya, os sphenoidalis, yang terletak di bagian belakang dari sinus ethmoidalis posterior. Nah, sinus sphenoidalis ini dibagi menjadi dua oleh sekat yang disebut sebagai sinus intersphenoid. Oke. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan arteri-arteri dan yang akan memperdarahi dari eh, bagian hidung, arteri dan vena. Nah, yang pertama arteri. Nah, arteri itu arterinya itu disuplai darah ke hidung dan sinus paranalisis adalah melalui cabang arteri karotis eksterna. Jadi eh, yang memperdarahi dari hidung itu merupakan cabang dari arteri karotis eksterna dan juga arteri karotis interna. Nah, dari arteri karotis interna muncul arteri optalmika yang melewati kanalis optikus menuju orbita. Nah, arteri optalmika itu mempercabangkan arteri ethmoidalis posterior dan juga arteri ethmoidalis anterior. Nah, arteri ethmoidalis anterior itu mempercabangkan rami nasales, lateralis anteriores, dan juga rami septalis anteriores dan beranastomosis dengan pembuluh darah lainnya yang memperdarahi kavitas nasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan vena. Nah, vena itu darah balik dari bagian luar hidung akan disalurkan melalui vena nasalis eksterna menuju vena facialis. Nah, darah dari kavitas nasi itu akan dialirkan menuju plexus cavernosi concarum dan anyaman vena lainnya pada mukosa hidung. Nah, dari sini darah pada vena ethmoidalis menuju vena ophthalmica superior, darah pada vena nasales internae melalui plexus pterygoideus, vena maxillaris, dan vena retromandibularis. Dialirkan menuju vena jugularis interna dan juga vena palatina major. Nah, ini terdapat vena-vena yang pada dinding medial kapurnasi, vena pada dinding lateral kapurnasi, terdapat vena ethmoidalis posterior, vena sphenopalatina, vena ethmoidalis anterior, vena nasopalatina, vena palatina mayor, vena labialis superior, vena ethmoidalis anterior, vena ethmoidalis posterior, vena sphenopalatina.
Nah, untuk arteri-arterinya terdapat beberapa, dapat dilihat dari gambarnya ini. Nah, selanjutnya untuk persarafan atau nervus dari hidung itu dipersarafi oleh nervus olfaktorius yang dimana merupakan nervus pertama dari sistem dari 12 nervus cranialis. Nah, ini gambar dari dinding pernafasan dari dinding lateral carpunasi nervus ethmoidalis anterior, nervus olfaktorius ini yang merupakan nervus pertama dari 12 nervus cranialis. Yang ini persarafan pada septum nasi terdapat nervus ethmoidalis anterior dan juga nervus olfaktorius. Terdapat juga nervus nasopalatinus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Eh, Mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.